Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, meski memiliki potensi maritim yang besar, bukan berarti kita harus memanfaatkannya sebagai sumber strategi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini bukanlah hal yang tepat. Karena itu kami menyetujui mosi dengan menolak akan menggunakan strategi ekonomi biru meski sebuah negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan Juri yang terhormat, bahaya dan dampak menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi kami. Melihat dari bagaimana ekonomi biru itu, yaitu sebuah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi maritim akan dijadikan sebagai sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan itu sendiri termasuk hayati, non-hayati, dan energi kelautan. Hayati termasuk dengan hasil-hasil perikanan, non-hayati termasuk sebagai minyak bumi, gas, mineral, dan lain sebagainya, serta energi-energi kelautan seperti energi pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC, yang menunjukkan betapa besarnya hal yang akan kita manfaatkan dari lautan itu sendiri. Dan dilihat dari status quo pada saat ini, melihat bahwa sebuah negara berkembang belum bisa dan belum memiliki teknologi-teknologi yang memadai untuk bisa mengolah potensi maritim itu sendiri untuk dijadikan sumber daya kelautan adalah alasan yang paling tepat mengapa kita tidak bisa menggunakan ekonomi biru ini sendiri dengan menggunakan potensi maritim sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional. Dilihat dari keindahan lautan, betapa besarnya lautan, betapa besarnya cantiknya lautan, terutama mari kita lihat negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki flora dan fauna yang sangat banyak, yang bahkan dijaga oleh dunia, flora dan fauna yang langka. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kita harus menjaga lautan-lautan yang ada di Indonesia dan melihat bagaimana kita akan memanfaatkannya sebagai sumber strategi pembangunan ekonomi, yang menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi tersebut dengan definisi yaitu akan terpusat pada suatu hal, dalam artian mereka akan terpusat pada lautan tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan menunjukkan bahwa betapa besarnya kemungkinan kerusakan pada lautan tersebut. Dan melihat dari teknologi yang belum memadai, tidak adanya solusi bagi resiko-resiko tersebut. Bahkan ketika kita memanfaatkannya saja dengan memasukkan teknologi kepada lautan untuk bisa menyerap sumber daya kelautan, hal itu saja sudah merusak. Dan bayangkan betapa besarnya kerusakan yang akan terjadi apabila kita menggunakannya sebagai sumber pembangunan ekonomi nasional. Sangatlah besar, Dewan Juri yang terhormat. Kita akan merusak cantiknya lautan-lautan di Indonesia, hilangnya flora dan fauna yang dijaga. Hal ini akan menunjukkan betapa buruknya pertumbuhan kita dan tidak bisanya kita dalam menjaga flora dan fauna yang dilindungi. Dan lantas kita hanya akan melakukannya dalam waktu yang singkat hingga habis dan hilang, lalu kita tidak bisa melakukan apapun. Dewan Juri yang terhormat, namun dalam solusi ini kami bukan berarti tidak memanfaatkan potensi maritim tersebut. Kami tetap akan memanfaatkan potensi maritim, tapi tidak dengan mengambil sumber daya kelautan sebagai pembangunan ekonomi nasional. Dewan Juri yang terhormat, alasan yang pertama dengan mengapa kami tidak bisa menyetujuinya, yaitu melihat dari betapa besarnya masyarakat Indonesia yang kurang bijak dalam menghadapi sesuatu hal. Dilihat dari ini saja, masyarakat Indonesia akan semakin terpancing untuk bisa ikut serta dalam kelautan dan mengambil sumber daya di kelautan, dan hal ini akan semakin memperbesar potensi. Dan teknologi itu sendiri belum ada yang bisa memadai untuk resiko-resiko. Teknologi yang belum tepat bukan berarti kita bisa langsung melakukannya tanpa teknologi. Kita memerlukan teknologi, karena itu kita tidak bisa melakukan hal ini dengan menggunakan teknologi yang akan merusak bagi maritim kita sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan dengan substansi kami yang pertama, yaitu kami membawa contoh seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maritim yang bahkan mereka tidak menggunakan potensi maritim mereka sebagai hal yang memanfaatkan mereka hingga menjadi negara maju seperti saat ini. Mereka adalah negara yang bisa kita katakan memiliki teknologi yang tinggi, tapi bahkan mereka tidak memanfaatkannya sebagai potensi yang paling utama. Mereka lebih memajukan industri dan sumber daya manusia. Mari kita lihat bahwa hal ini menjadi substansi yang paling tepat untuk kita bisa memanfaatkan hal-hal lainnya di luar sumber daya kelautan yang bahkan tidak memiliki bahaya seperti pertanian, jasa, industri, ekspor dan impor komoditas. Hal inilah yang bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber
pembangunan ekonomi nasional lainnya, sumber daya manusia menjadi titik terang yang paling utama yang bisa kita majukan dengan memanfaatkan uang-uang yang tadinya untuk teknologi kelautan yang bahkan membuat negara akhirnya berhutang. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Betapa besarnya potensi yang akan kita dapatkan bila kita meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pertanian yang bahkan sekarang sudah termasuk tinggi di dunia. Pertanian Indonesia, lahan-lahan yang begitu besar, dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkannya menjadi ekspor dan impor komoditas, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya dari potensi maritim. Kita memiliki begitu banyak potensi lainnya. Dengan meningkatkan sumber daya manusia, kita bahkan bisa membuatnya merata hingga suatu hari nanti mungkin kita bisa menemukan teknologi yang begitu baik, yang begitu sempurna, yang tidak memerlukan begitu banyak biaya, bahkan bisa membuatnya sendiri tanpa perlu membelinya dari negara lain, tanpa perlu berhutang, hingga pada akhirnya kita bisa menciptakan potensi-potensi lainnya, pembangunan ekonomi yang lebih tinggi lagi, dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Teknologi menjadi alasan yang paling tepat bahwa mengapa kita tidak bisa menggunakan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi maritim. Dewan Juri yang terhormat, melihat dari industri, jasa, hal ini akan menjadi potensi yang sangat-sangat besar, dan betapa kita akan bisa menciptakan hal-hal lainnya dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional tanpa berdampak buruk. Dewan Juri yang terhormat, kami juga membawa substansi selanjutnya, yaitu dengan pariwisata. Potensi maritim tadi tidak hanya kami tinggalkan dan tidak kami lupakan. Kami menyadari sebuah negara berkembang yang memiliki potensi maritim harus berusaha untuk memanfaatkannya sebagai pembangunan ekonomi. Tetapi kami tidak akan menyetujuinya sebagai ekonomi biru, tetapi kami akan memanfaatkannya untuk bisa dijadikan sebagai hal yang digunakan untuk pariwisata. Ini merupakan solusi yang sangat efisien, Dewan Juri yang terhormat. Betapa kita akan bisa menggunakan pariwisata, pemanfaatannya, dan tidak akan pernah habis. Kita akan bisa memanfaatkan pariwisata tersebut untuk bisa dilihatkan kepada banyak orang bahwa pariwisata dari potensi maritim sungguh besar, dan hal ini akan membawa solusi yang sangat luar biasa. Kami juga akan meningkatkan berbagai sektor-sektor untuk bisa yang ada saat ini untuk bisa semakin besar lagi dengan sumber daya manusia, pertanian, industri, dan jasa sebagai sektor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih.